Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Mahasiswa Prodi Sarjana Kedokteran FK Unpad yang saya banggakan dan saya sayangi. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan dan umur untuk kembali melanjutkan proses pendidikan dan pembelajaran di semester genap tahun akademik 2024-2025. Pada momentum baik ini, izinkan saya, Yuni Susanti Pratiwi, yang masih menjadi ibu-ibu kalian semua ya, ibu Kak Prodi, ingin menyampaikan beberapa hal yang saya pikir akan semakin membantu pencapaian kompetensi kalian sebagai calon dokter dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Pada semester ini, Prodi akan memberlakukan pembelajaran luring. Pembelajaran tersebut terdiri dari 3 kali tutorial per minggunya untuk setiap kelompok, disertai dengan minimal 1 kegiatan praktikum. Praktikum itu terdiri dari skills lab dan lab activity. Dan kemudian ada kegiatan lainnya berupa kunjungan, visitasi, project based learning dalam penyiapan FESGAS, dan tentunya sekar. Namun perlu diperhatikan bahwa kehadiran tutorial yang 3 kali tadi dan praktikum yang 1 kali per minggu tadi merupakan syarat eligibilitas ujian sumatif. Apa itu eligibilitas ujian sumatif? Jadi kalian semua bisa mengikuti ujian sumatif yang berupa esai gagasan, refleksi, dan festival gagasan jika minimal kehadirannya mencapai 80%. Nah, untuk lebih lengkapnya pada pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap muka luring yang akan kami terbitkan di hari Senin tanggal 10 Februari. Nanti dicek ya dan diperhatikan serta disiapkan. Ini sebetulnya tujuannya tidak lain tidak bukan ingin membangun partisipasi lebih aktif lagi dari mahasiswa dan dosen. Jadi ingin membangun lagi diskusi yang lebih mendalam, membangun lagi keterampilan sosial, komunikasi, dan juga tim bonding di antara kalian. Sehingga kehadiran fisik di ruang tutorial, di ruang kelas itu sungguh-sungguh dapat memacu atau mendorong pencapaian kompetensi kalian. Dan pada kesempatan ini saya ingatkan kembali, mohon lakukan refleksi pada capaian yang kemarin. Bisa dicek hasil ujian formatifnya mungkin yang lebih objektif karena masih menggunakan MCQ. Coba dinilai diri sendiri apa yang perlu saya tingkatkan. Karena tentunya program pendidikan dokter dimanapun didesain memang luar biasa padat. Sehingga nanti selain tatap muka 3 kali pertemuan tadi, tentunya ada satu komponen penting yaitu learning between session atau belajar mandiri. Nah, ini yang harus semakin ditingkatkan. Karena hanya mengandalkan kuliah, praktikum, atau tutorial tidak akan mampu mencapai pembelajaran yang optimal. Jadi, mahasiswaku yang saya sayangi, persiapkan diri lebih keras lagi untuk semester depan. Buatlah jadwal yang lebih baik, tingkatkan motivasi, dan ingatkan pada benak masing-masing bahwa pembelajaran luring walaupun cuma 3 kali, tapi setelahnya di luarnya kalian harus mampu belajar mandiri untuk semakin memantapkan lagi pengetahuannya. Sehingga sekali lagi saya tekankan bahwa keberhasilan pembelajaran luring ini nanti sangat tidak hanya tergantung pada hadirnya mahasiswa di kelas, tapi hadirnya harus dengan hati. Ada peran aktif, ada student engagement. Manfaatkan luring tadi untuk berinteraksi dengan tutor. Gali kemampuan diri, karena ingat yang kalian capai bukan hanya masalah critical thinking skills, tapi juga kreativitas dan leadership. Jadi mohon dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya pertemuan luring ini. Nah, ini ada hal yang betul-betul saya harapkan dari kalian semua sebagai mahasiswa kedokteran. Dalam semua sesi ini dengan semester baru, semangat baru, tolong semakin ditingkatkan lagi. Jangan lupa bahwa dalam pendidikan ini kami tidak hanya mendidik dalam aspek pengetahuan atau keterampilan, tapi juga dalam aspek profesionalisme. Kalian harus mampu menunjukkan profesionalisme itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah mahasiswa yang disiplin, beretika, dan bersopan santun dalam setiap kegiatannya. Hadirkan diri Anda selama proses pembelajaran.
niatkan dari rumah atau dari kosan ketika berangkat, saya mau belajar, maka manfaatkan hal tadi dengan semaksimal mungkin. Upayakan untuk aktif belajar dan tadi jangan lupa tetap menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Hal itu juga akan menjadi penilaian yang paling penting oleh para tutor. Tutor memberikan penilaian tidak hanya dari hasil sumatif, tapi juga dari proses pembelajaran sehari-hari. Maka anggap ini sebagai latihan, junjung tinggi profesionalisme dan etika serta sopan santun. Jangan lupa ya, jangan sampai nanti kalian hanya pintar tapi tidak punya profesionalisme. Nah, untuk semakin meningkatkan lagi nih motivasi kalian belajar dan kesempatan kalian berkumpul, maka mulai semester depan juga kami mencoba menggiatkan kembali bahwa ada 2 kelompok tutor yang berkegiatan di satu ruangan tutorial. Jadi nanti setiap 2 kelompok akan punya satu dedicated ruang tutorial. Jadi itu bisa digunakan oleh kalian bersama, janjian, diskusi, ngobrol, mau gabung diskusinya juga boleh tapi mangga dimanfaatkan. Nah, kami mohon ruangan tadi merupakan bagian dari amanah kalian sehingga sama-sama kita bisa menjaga fasilitas yang ada. Kemudian kita bisa lihat bahwa fakultas juga sedang melakukan renovasi sehingga harapan ke depan keterbatasan yang ada di fasilitas akan semakin bisa ditingkatkan. Tapi untuk pembelajaran semester ini nih, supaya kalian bisa mencapai tadi ya hasil yang optimal, maka manfaatkan ruangan yang diamanahkan kepada kalian. Nah, menjaga fasilitas ini menjadi sangat penting ya, mahasiswa saya yang saya cintai, karena nanti biasakan keluar dari ruangan, matikan lampu, bereskan lagi ruangan, dan juga matikan AC. Kemudian hal ini tidak hanya berlaku di ruangan tutorial, tapi juga di ruangan skills lab. Ketika kalian melakukan skills lab di ruangan clinical skills lab, maka mohon dapat menjaga kelengkapan dan alat-alat yang digunakan. Kembalikan pada tempatnya, berkomunikasi, jangan pernah meninggalkan ruangan penuh dengan sampah. Rapikan ruangan ketika kalian meninggalkan ruangan tersebut. Ini buat kami merupakan refleksi profesionalisme dari kalian semua. Nah, kemudian untuk assessment sumatif tentunya masih sama, yaitu self-reflection, esai gagasan, dan festival gagasan. Namun karena sekarang ini kita mengupayakan satu kelompok itu punya satu orang tutor yang terus-menerus, maka harapannya penilaian proses dalam bentuk self-reflection akan dilakukan mingguan. Sehingga nanti akan semakin transparan penilaian yang diberikan kepada kalian. Nah, ini pun coba dimanfaatkan bagaimana kalian membangun esai gagasan, membangun festival gagasan dengan lebih baik lagi dengan bimbingan tutor. Kalian punya ruang lebih banyak untuk berdiskusi dengan tutor sehingga nih anak-anakku yang saya cintai, ketika nanti tutor hadir menyempatkan waktu 3 kali seminggu bertemu dengan kalian, mohon kalian juga bisa menunjukkan antusiasme yang sama. Kalian berpartisipasi aktif, berdiskusi, saling bertanya. Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya karena beliau, dosen-dosen ini sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan bertemu dengan kalian. This is a really great opportunity. Jadi saya mohon dapat dimanfaatkan ya. Nah, akhir kata mungkin semoga dengan adanya semangat baru dalam pembelajaran luring ini, kita semua bisa meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi pada masyarakat. Sampai jumpa di hari Senin dengan semangat baru dan juga dengan niat yang lurus. Semoga kalian semua dapat menjadi dokter yang memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.